Saudara-saudari, pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel yang terkasih dalam Kristus. Sakius adalah pemungut cukai dari kota Yeriko. Pekerjaannya sebagai pemungut cukai atau penarik pajak untuk kepentingan pemerintah Romawi membuat dia dianggap sebagai antek penjajah oleh masyarakat Yahudi saat itu. Dia bahkan dianggap sebagai pendosa karena memeras masyarakat Yahudi untuk kepentingan pemerintah Romawi dan kepentingan keluarganya. Kendati demikian, Sakius mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Selama ini, dia sering mendengar ketenaran Yesus dari banyak orang, tetapi dia belum pernah bertemu secara langsung dengan Yesus. Karena itu ketika dia mendengar bahwa Yesus masuk kota Yeriko, dia ingin melihat orang seperti apakah Yesus itu. Sayang, badannya pendek, sehingga dia tidak dapat melihat Yesus yang lewat di tengah-tengah kerumunan banyak orang yang mengeluh-elukan dan menyambut kedatangan Yesus. Namun demikian, dia tidak kehilangan akal. Dia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dan ternyata usahanya membuahkan hasil. Dia tidak hanya melihat sosok Yesus dengan jelas, tetapi Yesus juga dapat dengan jelas melihat Sakius. Dan lebih dari itu, Yesus menyuruh Sakius untuk turun dan menerima dia di dalam rumahnya. Sakius yang mendengar perkataan Yesus itu segera turun dan menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita. Berkat perjumpaan dan kehadiran Yesus di dalam rumahnya, membuat hidup Sakius menjadi berubah total. Ia yang dahulu pelit, tidak mempedulikan orang miskin, dan hanya memperhatikan kepentingan keluarganya sendiri, sekarang mau memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Dia yang dahulu suka memeras orang, sekarang mau mengembalikan 4 kali lipat kepada mereka yang diperasnya. Hidupnya benar-benar telah berubah setelah berjumpa dan menerima Yesus di dalam rumahnya. Hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah Sakius. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kisah Sakius ini memberikan penghiburan dan pengharapan bagi kita orang berdosa yang mungkin selama ini dijauhi dan diasingkan oleh masyarakat, bahwa mereka berharga dan dicintai oleh Tuhan. Kalau mereka mau merindukan Tuhan di dalam hidup mereka, serta mau membuka diri terhadapnya, maka Tuhan akan menemuinya dan tinggal bersamanya. Nah, kalau Tuhan sudah tinggal bersamanya, maka Tuhan tidak hanya mengampuni dosa-dosanya, tetapi Tuhan juga akan merajai, membimbing, dan mengubah hidupnya menjadi baru. Dia juga akan menghadirkan keselamatan atas orang itu dan keluarganya. Semoga kita senantiasa merindukan Tuhan dan mau membuka diri terhadapnya, agar Tuhan dapat dengan leluasa membentuk dan mengubah kita menjadi ciptaannya yang baru. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada Zakius, sehingga berkat kehadiran Putra-Mu dalam rumah Zakius, hidupnya menjadi berubah. Semoga kami pun senantiasa merindukan Putra-Mu di dalam hidup kami, dan mau membuka diri terhadapnya, agar Putra-Mu dapat dengan leluasa membentuk dan mengubah kami menjadi ciptaannya yang baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.